Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lab Computer Vision. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi optical flow. Apa itu optical flow? Optical flow adalah konsep dalam pengolahan citra yang membantu komputer memahami pergerakan objek dalam video atau gambar bergerak. Optical flow bekerja dengan cara mengukur bagaimana setiap titik di gambar bergerak antara satu bingkai ke bingkai berikutnya. Ini memberitahu kita arah dan seberapa cepat setiap bagian dari gambar bergerak. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sebelah kiri terlihat bagaimana inputan atau videonya itu terlihat seperti ini ya. Jadi mobilnya itu akan bergerak ke sini. Nah, nantinya setiap pergerakan yang dibuat oleh mobil tersebut akan ditandai dengan bingkai di sekitar gambar mobil tersebut, tergantung seberapa dekat jarak mobil tersebut dengan garis finish di sekitar sini. Nah, ketika sudah dekat akan ditandai dengan warna kuning, kalau masih jauh akan ditandai warna orange. Baik, kita lanjut ke codingan. Baik, lanjut di codingan. Nah, pertama-tama jangan lupa untuk menyediakan video gambar bergerak tadi. Jadi contoh kayak video yang kita sediakan di sini, video CCTV tadi ya, CCTV mobil bergerak. Nah, di sini seperti biasa kita mengimport library yang dibutuhkan yaitu CV2 dan NumPy. Nah, di sini kita menginisiasikan variabel cap untuk mengcapture isi video yang telah disediakan. Nah, kemudian pada ya di bawah ini ada kita menginisiasikan variabel red, frame di mana variabel tersebut akan menangkap frame-frame dari video yang telah kita muat tadi ya, kita muat. Nah, lanjut kita menginisiasikan variabel pref_grade, mana di sini kita menggunakan fungsi cv2.cvt_color, di mana frame tersebut, frame yang telah ditangkap kita ubah menjadi frame gray. Jadi colornya itu diubah jadi keabuan dengan ekstensi atau gambarnya itu BGR ya, oke. Tipe warnanya ya, tipe warnanya itu BGR. Oke. Lanjut di bawah kita akan membuat variabel ehsv di mana akan membuat HSV ini jadi HSV ini kita membuat replika dari bingkai-bingkai yang telah kita lakukan tadi. Terus setiap nilai pixelnya itu dibuat jadi 0. Jadi frame satunya ini kita buat load ke variabel HSV. Terus setiap nilai pixelnya itu kita ubah jadi 0. Lalu HSV itu sini terus ada array untuk saluran ke satu. Sini saluran ke satu atau saluran hijau warna hijau. Kita ubah nilainya menjadi 255. Jadi setiap nilai pixel di saluran ke satu atau saluran hijau akan diubah menjadi 255. Lanjut, bahwa kita menginisiasikan variabel baru untuk konfigurasi video outputnya. Sini frame width di mana frame width ini akan mengcapture lebar dari video tadi, video cap ya, lebarnya. Lalu yang ini frame height, ketinggian dari video sebelumnya. Lalu di bawah kita menginisiasikan variabel out, di mana sini ada parameter pertama. Jadi ini nanti nama video outputnya itu seperti ini, output optical flow .avi, ini ekstensinya. Lalu sini kita buat metode pembuatan videonya itu yaitu MJPG, jadi motion JPEG. Jadi itu gambar JPG yang bergerak. Nah, kenapa JPG? Karena JPG memiliki tingkat kualitas gambar yang baik dan kompresi yang kecil. Nah, untuk parameter nilai ketiga ini kecepatan FPS atau frame per second. Di sini kita buat jadi 10 frame per detik. Nah, untuk parameter keempat itu ada
sesuai tadi kita mengambil ketinggian frame-nya dan kelebaran frame dari video awal dan ketinggian frame video awal. Oke, mungkin ada yang bertanya kenapa frame-nya 10, di sini kita buat 10 sehingga dapat tertampak jelas gitu ya, bagaimana algoritmanya dapat menentukan bagaimana algoritmanya dapat menampakkan gitu ya ketika mobil bergerak. Oke, lanjut dulu ya codingannya sebentar, dilihatin kenapa. Oke. Nah, selagi tadinya true, nah di sini kita ulang lagi, dibaca dulu, baca, tapi kali ini frame-nya bukan frame atau bingkai yang pertama, tapi yang berikutnya, frame kedua. Nah, sini bingkainya diubah lagi jadi grayscale dengan ekstensi gambarnya itu BGR. Lalu kita melakukan algoritma flow. Nah, ini inisiasikan variable flow mana cv2.calculate optical flow for back. Nah, di sini ada di mana preview ini pref gray ini jadi citra skala abu-abu dari frame sebelumnya ya, frame 1 tadi. Terus ini gray untuk citra keabuan untuk frame kedua. Ini non ini adalah flow, jadi flow dari videonya itu enggak ada. Nah, ini itu pyramid scale-nya. Nah, pyramid scale-nya itu sebesar 0,5. Di sini level piramidnya 3. Lalu ukuran window size-nya ini 15. Di sini iterasi sebanyak 3 kali, pengulangan 3 kali. Jarak antara pixelnya 5 dan tingkat skalanya 1,2. Lalu modifikasi itu 0 atau tidak ada karena flow-nya juga tidak ada. Oke. Lanjut ke di sini kita mengonversi lagi ke polar coordinate, mana inisiasi variable magnitude, angle itu sama cv2.calc optical cv2.cart to polar. Nah, di mana mengonversi nilai vertikal dan horizontal dari variable flow tersebut dimasukkan ke magnitude dan angle. Jadi nilai mungkin jadi nilai horizontal, ini nilai horizontal dan ini nilai vertikal. Jadi horizontal masuk ke magnitude dan vertikal masuk ke angle. Nah, terus kita berikan warna lagi pada citra berdasarkan arah dan magnitude optical flow. Di sini saluran HP0 atau saluran ke 0, saluran hue diatur berdasarkan sudutnya dikonversi dulu menjadi derajat. Lalu di sini ada saluran intensitas atau saluran kedua, diatur berdasarkan magnitudo atau magnitude setelah dinormalisasi menggunakan cv.normalize. Oke. Nah, kemudian kita di bawah ini mengonversi citra dari format EHV ke format BGR. Nih, EHV to BGR. Lalu lanjut kemudian kita menggabungkan frame-nya ya. Jadi di ini buat menginisiasi variable combined frame. Terus cv2.addWeighted_frame. Sini frame 2, citra yang telah diberikan visualisasi optical flow tadi. Terus kita berikan lagi visualisasi optical flow-nya. Jadi ini frame 2, terus diberikan visualisasi dari variable BGR. Variable BGR. Jadi visualisasi dari flow. Kemudian faktor bobot yang digunakan adalah 1 untuk bingkai aslinya. Jadi nanti di sebelah kiri akan terlihat bingkai aslinya. Dan ini 0 untuk bingkai atau ya bingkai
kedua untuk citra optical flow. Nah, lalu di bawah akan ada cv2.imshow untuk menampilkan. Nah, nantinya tadi frame yang telah disimpan akan disimpan. Jadi dia akan terus looping sampai menunggu tombol escape ditekan. Lalu diganti lagi di sini bingkai sebelumnya dengan yang bingkai saat ini. Oke, langsung saja kita run programnya. Nah, akan terlihat seperti ini. Setiap kali mobil bergerak, maka akan ditandai dengan bingkai warna kuning. Nah, ini kita tekan escape, maka akan keluar. Nah, kenapa tadi dia FPS-nya 10? Karena ini. Sehingga setiap kali mobilnya bergerak, dapat terlihat gitu ya. Oke, saya rasa sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.